Lalu seperti apa bagaimana perkembangan pencarian Alvaro Kiano Nugroho, anak berusia 6 tahun yang hilang sejak 6 Maret 2025 lalu, artinya sudah 40 hari lebih ya. Kami langsung tergabung sambungan daring dengan Tugimin selaku kakek Alvaro. Saya langsung sapa, selamat sore Pak Tugimin. Apa kabar Anda? Selamat sore. Selamat sore. Baik, tentu kami turut prihatin Pak dengan kehilangan berarti ini cucu Bapak begitu ya, hingga 40 hari lebih belum bertemu. Bisa diungkapkan Pak perkembangan terbaru, apakah sudah ada laporan dari pihak kepolisian atau pihak berwajib kepada Anda? Untuk sampai saat ini pihak kepolisian juga sudah beberapa kali mendatangin ke rumah saya menanyakan, namun perkembangannya belum ada gitu. Jadi untuk sekarang sedang kepolisian dari Polres Jakarta Selatan untuk menyisir di pihak keluarga bapaknya gitu. Statement Terus apa yang didapat dari kepolisian Pak? Apa penyebab ya, kesulitannya sejauh ini? ya kesulitannya itu mencari pihak keluarga bapaknya itu karena alamat-alamatnya itu tidak jelas gitu. Dan kemarin sudah diketemukan satu orang keluarga bapaknya, itu adiknya, suami adiknya dibawa ke Bintaro. Namun ditunjukkan kepada Marbot itu bukan dia yang datang ke masjid itu gitu. Mungkin bisa dirangkai Pak satu persatu biar kita semua paham marbotnya siapa, kemudian apakah memang bapak ibunya Alvaro ini berpisah sehingga ada Anda katakan berada juga pencarian ke bapaknya Alvaro ini bagaimana Pak? Alur awalnya seperti apa? Ini apakah memang dicurigai diambil salah satu pihak keluarga atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan lebih lengkap? Ya, untuk rinciannya seperti ini, karena bapaknya Alvaro ini kan sedang tidak ada di rumah dan ibunya bekerja di luar negeri gitu. Oke. Dan itu sudah berpisah dari semua bapaknya itu sudah berpisah sejak 2019 itu. Oke. Dan sekarang Alvaro itu adalah ikut saya dari umur bayi lah gitu. Baik, baik. Terus Silakan Pak. Terus terus pada tanggal 6 itu Alvaro itu ke masjid mau sholat asar gitu. Tapi biasanya bilang sama saya, tapi nggak pernah bilang. Kemarin itu nggak ada bilang. Biasanya kalau mau berangkat, Pak aku setelah dengar adzan itu mau berbilang, Pak aku mau sholat ke masjid gitu. Ya deh, senang. Nanti kalau ini mandi dulu, ya setelah mandi ganti pakaian, ambil celana panjang dibawa. Namun sore itu sekitar jam 5 lebih sedikit, itu ada orang datang menanyakan, ditanya sama Marbot. Pak Marbot itu namanya Pak Ngatman. Pak Ngatman. Nah terus ditanya sama Marbot, Pak nyari siapa? Saya nyari anak saya gitu. Alvaro kalau sholat memang di masjid sini, iya itu anaknya ada di atas gitu. Jadi Marbot itu setelah menanyakan itu, dia jawab, ya Marbot nggak memperhatikan lagi orang itu gitu. Ada CCTV tidak Pak sehingga bisa dicek langsung ketika Alvaro hilang? CCTV-nya kebetulan di masjid itu mati. Oke. Sudah sekitar lama mati. Di jalan juga tidak ada CCTV. Tapi Marbot tidak melihat siapa yang bersama dengan Alvaro waktu itu ya Pak ya? Tidak ada yang mengetahui Alvaro itu keluar sama siapa, dan ini tuh nggak ada yang tahu gitu. Dan kemudian Marbot ini juga mengaku mengetahui adanya orang yang tengah mencari Alvaro. Ini siapa Pak orang yang mencari Alvaro di masjid? Ini informasi Nah, benar? yang mencari itu mengaku bapaknya Alvaro gitu. Nah setelah itu biasanya itu anak itu kan pulang setelah maghrib pulang, ternyata nggak pulang. Nah saya nggak punya curiga kepada cucu saya itu bahwa biasanya kalau nggak pulang itu mainnya di depan, main bola, main lari-larian sama teman-temannya gitu. Nah setengah 10 itu baru saya kepikiran untuk mencari cucu saya gitu. Kok kita cari, ditanya teman-temannya nggak ada yang main sama cucu saya gitu, misah gitu. Akhirnya ya
dari setengah 10 itu saya mencari ke sana kemari juga sudah tidak ada yang tahu bahwa Alvaro itu pergi sama siapa, dijemput siapa, nggak ada yang tahu. Baik. Bahkan teman-temannya pun ditanya juga nggak ada yang tahu sama sekali teman-temannya itu. Baru saya buat itu laporan ke Polsek malam itu ke Polsek diarahkan besok Pak, kalau laporan ini 1 kali 24 jam baru bisa dilaporkan untuk anak hilang gitu. Oke. Nah besoknya saya kembali lagi Polsek, setelah ke Polsek saya diarahkan ke Polres untuk penanganan anak di bawah umur gitu. Nah setengah 12 malam saya baru pulang dari Polres Jakarta Selatan gitu. Follow up-nya seperti apa Pak? Perkembangan terbarunya dari Polres? Kenapa? Perkembangan dari Polres seperti apa saat itu ketika melaporkan kembali? Ya dari Polres sudah menyisir juga ke pihak-pihak keluarga karena diduga itu mungkin diambil sama pihak keluarga gitu. Akhirnya ditelusurin semua ke pihak keluarga. Tapi setelah diselusurin ke pihak keluarga tidak ada yang mengaku Pak? Tidak ada, nggak ada. Baik, tentu sampai sekarang seperti apa Pak? Ya? Ya, sampai sekarang seperti apa? Maksudnya? Ya, saya mau ke hal lain Pak. Tentu Anda juga menyebarkan informasi ini ke publik begitu ya, dan juga ada informasi yang beredar Anda sempat ditelepon oleh salah satu pihak. Ini siapa Pak? Mengaku bersama Alvaro. Saya pernah ditelepon, cuman dia memperkenalkan Alvaro memberikan foto, tapi foto itu kan nggak jelas gitu. Nah waktu itu minta uang untuk transport sekitar 800.000, memberikan rekening bank juga. Waktu itu saya disuruh transfer, tapi saya nggak mau. Saya maunya video lengkap. Saya bilang kan gitu, video lengkap, alamat jelas, saya jemput nanti, saya bilang gitu. Bahkan nanti uang saya berikan lebih, saya bilang gitu. Namun mereka itu nggak mau kita datang gitu. Maunya dia mengantar, tapi bilangnya nggak punya ongkos. Tapi saya bilang kalau nggak naik Grab nanti di sini dibayar di sini, saya bilang kan gitu. Namun nggak bisa begitu. Akhirnya itu nomor HP ditelusurin dengan anak saya, ngasih alamat di Bekasi Timur, di komplek perumahan gitu. Nah begitu ditelusurin sampai jam 2 pagi itu ketemu, namun alamat itu bohong. Gitu. Artinya Anda ditipu begitu ya, dan kemudian diperas. Mau ditipu, tapi saya nggak mau kena seperti itu. Anda melaporkan ke polisi nggak Pak dengan adanya penipuan itu? Ya waktu itu terus saya lapor juga ke pihak Polres juga, ke polisi yang datang ke rumah. Saya laporkan dan saya berikan nomor HP-nya itu orang. Akhirnya orang itu juga mengaku bahwa dia sebetulnya terpaksa melakukan itu karena orang tuanya sedang sakit katanya. Ngasih alamatnya ternyata ditelusurin di Sidoarjo gitu. Pak, kalau boleh diceritakan Pak, sehari-hari Alvaro ini akrab dan gampang dekat dengan orang baru atau tidak Pak? Kalau Alvaro ini agak sulit ya untuk bergaul dengan orang-orang baru. Jangankan orang baru, orang lama pun di sini kalau dikasih uang atau apa itu nggak pernah mau. Gitu. Minta uang gitu. Tapi dikasih sama temen itu nggak mau nerima. Dan anak itu agak beda dengan yang lain-lainnya gitu. Kalau yang lain-lain kalau diajak naik motor kan mau, tapi ini nggak mau, nolak pasti. Gitu. Sambil perusahaan kayak seperti tinju gitu kalau nggak mau gitu. Gitu. Artinya tidak akrab dengan siapapun yang tidak dikenal begitu ya, hanya orang-orang tertentu dan orang terdekat begitu ya. Kalau sehari-hari apakah memang ada hobi yang dilakukan oleh Alvaro, mungkin bermain dengan orang-orang baru, Pak? Enggak, kalau teman-teman baru? bermainnya sama teman-teman lama aja di sini di kampung sini gitu, di RT
Itu anak-anak kecil memang banyak, suka main bola, main apa itu, lari-larian, umpet segala macam itu di depan, paling di Kokti, kalau enggak di dekat Danau Kapalio, itu main bola di lapangan gitu. Berarti kalau setiap keinginan Alvaro selalu dituruti ya Pak ya, mau main kemana, mau jajan apa selalu dikasih begitu, tidak ada yang dihalang-halangi begitu ya Pak ya? Betul, betul. Sebabnya kalau dia minta, nggak kita kasih, dia pasti ngamuk, gitu, marah, Oke. gitu. Pak, terakhir mungkin pesan bagi orang yang bersama Alvaro saat ini pukul 17.45 WIB pada hari Kamis. Ini tanggal berapa nih Pak? Tanggal 24 April. Apa yang ingin Ya. Bapak sampaikan sehingga ada sikap dari yang bersama dengan Alvaro murah hatinya untuk mengembalikan anak atau cucu Bapak? Ini bagaimana harapan Anda? Ya. Ya, saya sebagai kakeknya, saya berharap kepada siapapun yang bersama Alvaro, yang membawa Alvaro atau jemput Alvaro, supaya mengembalikan ke keluarga lagi gitu. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan terketuk hatinya karena ini Oke. anak juga tidak berdosa gitu. Terakhir mungkin bisa Anda sampaikan nomor mana yang bisa dihubungi Pak? Nomor yang Hotline-nya? bisa dihubungi, Iya, kontak ke nomor yang siapa? Untuk ya, langsung ke informasi jika mengetahui ciri-ciri Alvaro. Gimana Pak? Nomornya berapa Pak? Silakan Pak. 0812 Oke. 19 230 694. Baik, sekali lagi Pak dengan pelan-pelan Pak, sehingga pemirsa bisa menyimak dengan benar. Pelan-pelan Pak, mohon maaf. 08 Oke, ya, kita akan cantumkan di headline. 0812 Oke. 19 230 694. Pak Tugimin, kakek Alvaro, kami harapkan semoga cucu Bapak bisa bertemu langsung dengan pihak keluarga dan semoga yang bersama Alvaro detik ini dibukakan hatinya mengembalikan Alvaro kepada keluarga yang berhak mengasuhnya. Begitu ya Pak. Terima kasih Pak Tugimin, kakek Alvaro. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak.